Shalom, apa kabar kalian semua? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Itu yang menjadi doa saya. Kita semua dalam keadaan dilindungi, dijagai Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang cinta kepada kita, melindungi kita, menyertai kita, dan menolong kita. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang kemiskinan, dan tidak semua orang berani bicara siap untuk hidup miskin. Kalau hidup kaya siap, tetapi kalau hidup miskin tidak siap. Miskin identik dengan penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi saya ingin mau katakan kepada saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah dilepaskan dari kutuk kemiskinan. Amin. Sehingga hidup kita tidak miskin, tetapi kita hidup di dalam berkat anugerah Tuhan. Yang saya bicarakan kali ini tentang kemiskinan, nanti saudara akan tahu kita harus menolong orang miskin. Saya rindu saudara jangan matikan video ini, saya rindu saudara jangan ganti channel. Karena apa? Saya mau katakan kita penting sekali kita melihat sisi hidup orang yang miskin. Terlebih lagi dalam pandemi COVID-19, terjadi banyak kesulitan orang-orang di sekitar kita yang tiba-tiba saja menjadi miskin dan dalam keadaan sulit. Kita dipanggil di sana untuk menolong mereka. Filipi 4 ayat 11-13 dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam kitab Filipi ini sebenarnya kita harus masuk dalam kehidupan yang Paulus katakan bahwa apa itu kelimpahan kita harus mengalami, saudaraku. Apa itu yang namanya kekayaan kita harus mengalami. Amin. Saudara jangan mengatakan saya hidup cukup saja. Saudara, kelimpahan saudara harus mengalami. Karena ayat ini bicara aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara tahu tidak tentang kelimpahan? Saudara tahu tidak tentang hidup yang berlimpah ruah dengan harta? Hidup dalam segala sesuatu yang bisa kita capai karena kita punya banyak uang. Aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi Paulus juga berbicara, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi saudaraku, setiap orang yang mau melayani Tuhan harus mengalami ini, kelimpahan dan kekurangan. Setiap orang yang mau sungguh-sungguh masuk di dalam dunia pelayanan, dia harus mengalami apa itu kelimpahan. Sehingga saudaraku di lain waktu dia tidak akan ada korup. Mengerti saudaraku? Dia tidak akan menggelapkan uang. Di lain waktu dia tidak membuat satu program-program yang fiktif hanya untuk mencari uang, saudaraku. Itu banyak, saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan katakan itu banyak orang yang melakukan program-program misi, pelayanan, penginjilan ke pedalaman hanya untuk cari uang, untuk memperkaya diri.
Itu banyak, saudaraku. Dan saya mengatakan saya tidak seperti itu. Kan hidup dalam kelimpahan itu penting, saudaraku. Supaya kita belajar bagaimana kita hidup di dalam kekayaan. Saudaraku, orang mempunyai kekayaan, mempunyai banyak uang itu tidak gampang, saudaraku, mengatur keuangan. Saudara harus belajar hidup dalam kekayaan. Saya bertemu banyak dengan orang-orang di gereja yang hanya mengeluh tentang kekurangan, kemiskinan. Tetapi saya jarang bertemu dengan orang yang mengeluh karena hidup di dalam kekayaan dan dia kebingungan dalam mengatur uang. Saudara harus belajar hidup di dalam kelimpahan. Amin. Supaya saudara mengerti standar kelimpahan itu seperti apa. Saudara mengerti tentang kekayaan. Saudara tidak menjadi orang yang mudah dipengaruhi, mudah dimanuver orang. Karena apa? Saudara miskin. Tetapi kalau saudara pernah mengalami kekayaan, saudara pernah punya otoritas karena saudara kaya, sehingga saudara ada di level atas, saudara harus belajar di situ. Menjadi seorang hamba Tuhan, dia belajar mengalami hidup. Apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Hal ini, ketika saya mengalami apa itu kekurangan, apa itu kelaparan, tetapi saya percaya ada Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga dalam segala perkara aku dapat kutanggung karena Tuhan. Saya mau katakan, ketika saya mengalami kemiskinan, saya tidak pernah berbicara kepada keluarga saya. Dan saya tidak pernah membicarakan bagaimana menjadi hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa. Saya tidak pernah, saudaraku, bicara. Saya diam saja, saudara. Ketika saya menjadi hamba Tuhan dan saya kaya, karena saya bekerja, saya punya pabrik, saudaraku. Saya lihat di jalan-jalan gambar dipasang, di airport gambar saya dipasang, saya menjadi beberapa iklan. Wah, senang, saudaraku, jadi orang kaya, jadi orang top, senang, saudaraku. Makan apa saja tinggal menu, cari menu yang paling mahal, saudaraku. Mana yang paling mahal? Saya kalau datang ke satu restoran, bukan saya tanya apa, coba makanan yang paling enak di sini apa? Mana yang paling mahal, saudaraku? Biasanya mahal itu enak, saudaraku. Ketika saya hidup di dalam kecukupan, Tuhan mengajarkan saya supaya saya tidak sombong, saudaraku. Tuhan mengajarkan saya justru tetap melihat orang yang ada di sisi di bawah saya. Ketika saya mempunyai banyak uang, saya belanja baju aja bermerek, saudaraku. Saya tidak asal-asal. Kemeja saya Kenzo, kemeja saya Louis Vuitton, saudaraku. Saya belanja, saudaraku. Tetapi kekayaan yang saya miliki tidak membuat saya berubah. Ketika saya memiliki sebuah gedung dan dengan tanah seluas 2.470 yang saya bangun dengan harga 3 miliar pada waktu itu. Lalu orang minta, saya berikan, saudaraku. Saya berikan. Saya berikan karena dia mau untuk pelayanan. Saya berikan karena dia mau untuk gereja. Saya berikan, saudaraku. Saya tidak minta apa-apa. Jadi waktu saya hidup di dalam kekayaan, saya tidak membuat satu jarak, saya tidak membuat suatu hal yang sulit, saya tidak pernah meminta proposal ketika ada orang meminta bantuan untuk pelayanan. Pada suatu kali datang seorang hamba Tuhan katakan, Pak Daud, saya butuh laptop, saya butuh komputer, Pak Daud. Oh ya, saya butuh 5, oke. Butuh uangnya berapa? Sekian. Tunggu ya, saya naik motor, saudaraku, ambil di ATM, saya ambil uangnya, saya kasih. Nih, saya tidak pernah membuat kesulitan, saudaraku. Saya tidak pernah membuat orang ketika minta bantuan dipersulit, tidak. Saya mudah memberi, saudaraku. Karena saya tahu kelimpahan yang saya dapatkan datangnya daripada Tuhan. Amin. Apa yang membuat saya kaya itu karena anugerah Tuhan. Jadi saya hidup di dalam sukacita. Aku tahu apa arti kelimpahan. Aku tahu ada sebuah gereja angkatan Pak Daud, kita mau butuh membangun lift. Oke, saya bantu. Berapa biayanya? Sekian. Saya tutup semua, saudaraku. Tidak ada pernah sulit. Haleluya. Karena apa? Karena saya tahu apa itu kelimpahan. Ketika Tuhan mengizinkan saya hidup di dalam kekurangan, saya mengerti ini semua karena Tuhan mau mengajarkan kepada saya. Banyak hamba Tuhan katakan, Pak Daud, tolak dalam nama Yesus. Jangan mau miskin. Saudara, nolak apa kalau Tuhan memang izinkan untuk saya miskin? Kita mau nolak apa, saudaraku? Kita tidak punya kuasa apa-apa. Ketika Tuhan mengizinkan kemiskinan, aku tahu apa itu kekurangan.
Aku tahu apa itu kelaparan. Haleluya. Belum tentu semua orang seperti itu. Saya tahu kelaparan. Dari hidup yang mewah, makan yang mahal, tiba-tiba Tuhan izinkan saya untuk hidup dalam kesulitan. Saudara, saya mau katakan, saya makan buah nangka 3 hari, saudaraku. Haleluya. Makan nangka. Tak tual-tual. Nah, orang Jawa bilang tak tual, saudaraku. Makan nangka. Tetapi sukacita daripada Tuhan terus mengalir. Terus mengalir dalam hidup saya. Saya tidak pernah mengeluh ketika saya hidup dalam kemiskinan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengizinkan kita hidup dalam kelimpahan, dan Allah mengizinkan ketika aku hidup di dalam kemiskinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan ke ladang misi, panggilan Tuhan ke suku-suku pedalaman, itu membutuhkan pengalaman ini. Kekayaan, kelimpahan, kekurangan, dan kelaparan. Saudaraku, ketika engkau naik ke atas gunung dan gunung dan gunung, saudaraku, bertemu dengan suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang tidak dikenal orang. Saudaraku, mereka hidup di dalam kesederhanaan. Mereka hidup apa yang ada yang mereka dapatkan. Mereka hidup 1 kali 1 hari makannya, saudaraku. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya tahu saya terpanggil untuk misi ke pedalaman. Karena justru orang-orang seperti itu yang sederhana, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saya datang ke sana, saudaraku. Dan modal saya bukan uang. Modal saya bukan karena saya cakap. Modal saya bukan karena saya kuat. Modal saya adalah saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu apa itu kelimpahan. Itu modal saya, saudaraku. Jadi, saudaraku, banyak orang tidak terpanggil ke suku-suku pedalaman. Yowes, saudaraku, yowes, tidak ikut-ikut, saudaraku. Tetapi panggilan saya ke suku-suku pedalaman. Justru waktu saya hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam keberkatan yang luar biasa, itu mengajarkan saya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan kekayaan yang Tuhan beri sedemikian besar. Dan ketika Tuhan mengizinkan saya hidup dalam kemiskinan, saya tahu saya harus mengalami seperti mereka, hidup dalam kekurangan. Saudaraku, saya nikmati, dan nikmatnya itu, saudaraku, mengajarkan saya mempunyai ketahanan yang luar biasa. Rohnya, saudaraku, bukan tubuhnya. Rohnya saya kuat, saudaraku. Dalam kesulitan apapun, saya kuat, saudaraku. Amin. Saudara, kalau saudara mengalami hari ini dalam kemiskinan, puji Tuhan. Kalau saudara tidak punya apa-apa, puji Tuhan. Itu saudara belajar apa arti kemiskinan. Dan Paulus katakan, tidak ada yang rahasia bagiku. Justru dalam segala perkara aku dapat menanggung karena Kristus di dalam dia. Amin, saudaraku. Kalau engkau di dalam kemiskinan, panggil namanya, saudaraku, supaya rohmu kuat. Bukan supaya engkau kenyang, bukan supaya engkau lepas dari kemiskinan, supaya rohmu kuat, saudaraku. Dan di dalam kekuatan rohmu itu, Tuhan akan bukakan panggilanmu mau kemana. Haleluya, puji Tuhan. Santo Vincentius mengatakan bahwa melayani orang miskin tidak hanya meneladani Kristus, tetapi juga melayani Kristus. Saudaraku, Yesus pernah katakan, ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya apa-apa, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku di dalam penderitaan ini, engkau menolong aku. Lalu dikatakan, kapan aku melihat Tuhan dalam situasi haus dan kelaparan dan ketelanjangan? Yesus katakan, kalau engkau melakukan kepada orang yang kamu anggap hina, engkau sudah melakukan bagi Tuhan. Santo Vincentius mengatakan, bukan hanya meneladani Kristus waktu kita melayani orang miskin, ketika kita melayani orang-orang yang hidup di dalam suku-suku pedalaman, tetapi engkau melayani
Kristus. Amin. Yesus katakan, kalau engkau memberi aku air minum kepada orang yang kamu anggap hina, engkau sudah memberi Tuhan minum. Amin. Itu saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya gereja mengabdi untuk terus-menerus menanggapi penderitaan dan kekurangan material manusia. Jadi gereja harus menanggapi, saudaraku. Ada dua unsur pokok dasar teologi pembebasan dalam perjuangan bersama orang miskin, saudaraku. Teologi pembebasan ini bukan dibebaskan kemiskinannya, saudaraku. Tetapi yang pertama, bagaimana sikap berpihak adalah sikap keberpihakan kita terhadap orang miskin, merupakan cara yang tepat kita mengikut Yesus pada zaman sekarang ini. Mengerti, saudaraku? Ketika kita berpihak mata rohani dan jasmani kita dan hati kita berpihak kepada orang miskin, engkau melayani Yesus pada zaman ini. Mengerti, saudaraku? Betapa banyak orang menderita karena kemiskinan, betapa banyak orang mati kelaparan, betapa banyak orang mati bunuh diri karena apa? Mereka tidak kuat hidup miskin. Dan ketika engkau berpihak kepada orang yang miskin, sesungguhnya engkau sudah melayani Kristus pada zaman ini. Itu teologi pembebasan keberpihakan orang miskin. Kedua, wawasan bahwa status kita ini dalam kondisi masyarakat bukan hanya ditentukan oleh cara berpikir kita atau cara kita menanggulangi, cara kita menerima realitas tentang orang miskin, tetapi juga cara kita memahami Injil dan menerimanya ketika menyoroti penderitaan orang miskin. Jadi ketika Injil berbicara tentang orang miskin, kita dapat memahami, saudaraku. Yudas tidak memahami, loh, saudaraku. Ketika seorang perempuan mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, apa yang dikatakan? Mengapa ini suatu pemborosan? Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini kalau dijual bisa laku 300 dinar, dan bahkan uangnya dapat kita berikan kepada orang miskin. Apa yang Yesus jawab? Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Markus 14 ayat 7. Saudaraku, bukan Tuhan menomorduakan orang miskin, tidak. Tetapi Tuhan tahu ketika mengatakan ini uang 300 dinar bisa berikan orang miskin. Saudaraku, engkau bukan mengelola keuangan untuk memberikan orang miskin. Saudaraku, bukan 300 dinar yang kau berikan kepada orang miskin, tetapi engkau memberikan Yesus kepada orang miskin. Mengerti, saudaraku? Apa yang kau dapatkan dari Tuhan, engkau berikan kepada orang miskin. Makanya, saudaraku, aku tahu apa arti itu kekurangan, apa arti itu kemiskinan, apa arti kelaparan. Aku tahu. Dan aku tahu kelimpahan. Jadi, saudaraku, waktu engkau sudah mengalaminya, engkau tidak lagi berkutat pada 300 dinar dari minyak narwastu itu, tetapi engkau memberikan segalanya dalam hidupmu terhadap orang miskin, terhadap orang-orang yang hidup di pegunungan-pegunungan, yang hidup dalam kesulitan, yang hidup sebagai suku-suku terabaikan. Engkau harus memberikan segalanya dalam hidupmu terhadap mereka. Kebenaran ini mempengaruhi cara berpikir gereja, di mana gereja merupakan perlawanan profetis sebagai budaya tandingan menghadapi pengaruh hedonisme egosentris dari orang-orang yang tidak beriman. Ini keadaannya, saudaraku. Orang-orang hedonis, egosentris yang ada di sekitar hidup kita. Mereka memikirkan kekayaan, mereka memikirkan hidup yang punya kelas, mereka memikirkan hidup di atas rata-rata. Itu baik, saudaraku, itu boleh. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa mereka terjebak di dalam hedonis egosentris. Makanya gereja harus mengerti dan menanggapinya, memberikan perlawanan profetis sebagai budaya tandingan. Jadi gereja harus punya budaya, saudaraku. Gereja harus punya budaya, yaitu
menolong orang-orang miskin. Gereja harus memberitakan orang-orang yang masih terabaikan. Gereja harus memberitakan. Bukan gereja menampung orang kaya. Tidak, saudaraku. Gereja harus memberitakan kabar sukacita. Gereja harus melepaskan setiap kutuk kemiskinan yang orang-orang alami dalam nama Yesus. Dan kutuk itu dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Kalau gereja diminta menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, ini ada ayatnya, saudaraku. Dalam Filipi 2 ayat 5. Kata hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Itu gereja, saudara. Hidup kebersamaan di dalam Kristus itu gereja harus mempunyai perasaan dan pikiran seperti Kristus. Di mana pada orang-orang miskin kita harus mempunyai hati evangelium, hati penginjilan, hati ingin menolong, hati ingin memberitakan kabar kesukaan. Itu substansinya di situ, saudaraku. Gereja harus aware di situ. Dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, Tuhan mengajak kita untuk mau mengerti tentang sisi hidup orang di sekitar kita, orang di dunia ini yang mengalami kemiskinan. Gereja harus mau menanggapi persoalan besar kemanusiaan pada hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Di mana pusat-pusat kemiskinan, di mana kelompok-kelompok orang yang susah, gereja harus menanggapi ini, saudaraku. Apa yang dilihat Paus Fransiskus bahwa gereja senantiasa memperhatikan orang-orang yang miskin, memikirkan orang miskin. Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Norbert F. Lochving mengatakan dalam bukunya Option for the Poor bahwa pilihan Tuhan untuk berpihak kepada orang miskin seperti yang terungkap dalam cerita Keluaran, di mana masyarakatnya kontras sekali dalam perjalanan ketika Musa membimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka hidup tidak punya apa-apa, saudaraku. Tetapi selama 40 tahun Tuhan membimbing masyarakat ini, saudaraku. Tuhan membimbing bangsa ini. Mengerti, saudaraku? Di padang gurun Allah memberi mereka makan. Allah memberi mereka air minum yang enak, saudaraku. Menurut Loving, rencana Tuhan membentuk masyarakat baru sebagai wadah terjadinya transformasi sosial. Jadi, saudaraku, ketika Tuhan membimbing umatnya, itu Tuhan membentuk masyarakat di mana sebagai masyarakat yang baru, sebagai wadah transformasi sosial. Artinya apa? Budaya baru, budaya iman, budaya penyerahan, budaya pengharapan kepada Tuhan, budaya menantikan mujizat pada Tuhan. Itu transformasi sosial yang baru yang Tuhan bentuk kepada bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Fullenbach mengatakan, si miskin tidak akan dapat mengampuni pemberian Anda jika Anda tidak mencintai mereka. Saudara, Fullenbach mengatakan bukan pemberiannya, tetapi hatimu, rasa cintamu terhadap orang miskin, itu yang mereka rindukan, saudaraku. Mengerti? Ketika engkau masuk pelayanan ke pedalaman, yang dibutuhkan bukan makanannya, bukan pemberianmu, tapi yang dibutuhkan rasa cintamu terhadap mereka. Fullenbach menuliskan itu. Dia mengerti sungguh bahwa yang dibutuhkan orang miskin itu adalah rasa cinta, kasih terhadap mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan
terhadap pelayanan itu harus didasari kasih. Panggilan kita untuk melayani orang-orang yang miskin itu didasarkan kasih dan pengalaman hidupmu. Bukan uangmu, bukan 300 dinar, tetapi hatimu. Amin. Saudaraku, kiranya apa yang menjadi pemaparan saya boleh menjadi sesuatu masukan dalam hidupmu, untuk engkau tahu arti hidupmu, mau kemana tujuan hidupmu, dan untuk apa hidupmu ini. Ketika engkau hidup di dalam sebuah kelimpahan, belajarlah engkau akan maksud Tuhan. Dan ketika engkau hidup di dalam kemiskinan, kekurangan, dan kelaparan, belajarlah akan apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena saudaraku, Allah mempersiapkan hidupmu untuk suatu pekerjaan yang kudus, suatu masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kiranya ini memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah apa yang hamba-Mu sudah bicarakan terhadap setiap orang yang mendengar lewat YouTube ini, Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Apa yang hamba-Mu alami kiranya juga boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Hamba-Mu pernah mengalami apa arti kekurangan dan kelaparan. Hamba-Mu juga pernah mengalami apa arti itu kelimpahan. Tetapi hari ini Tuhan, hamba-Mu mengerti bahwa Tuhan mengajak hamba-Mu masuk kepada suku-suku pedalaman yang hidup jauh di pelosok-pelosok pedalaman sana, Tuhan. Yang hidup dengan kesederhanaan, yang hidup dalam serba kekurangan. Tuhan, aku mengerti. Dan kerinduanku ya Tuhan, supaya setiap orang yang mendengar juga terimpartasi, mau melihat suku-suku yang terabaikan, yang hidup di dalam kekurangan dan penderitaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini jadi di dalam nama Yesus, dan setiap orang yang mendengar menanggapinya dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan menolong hidupmu, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan hatimu. Kiranya berkat ini turun atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam misi Injil, dan terus kobarkan Injil ke seluruh dunia sampai ke pelosok-pelosok di tanah air, supaya mereka melihat kebenaran Tuhan dan mereka ditolong dalam setiap penderitaan dan kesengsaraan dengan berkat yang besar daripada Tuhan kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.